Ya, bapaknya Bang Jos kaget begitu sampai di Ketapang menikmati panasnya Ketapang, puji Tuhan, tapi tetap sehat. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan ini kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Perikopnya orang kaya, ya, orang muda yang kaya. Oke. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah memulai pembahasan materi ini sebagian, lalu pada kesempatan ini kita mau mendalami lebih dalam lagi. Kita menyoroti satu tema, yaitu makna pertanyaan dari pemuda yang kaya. Ya, pertanyaannya masih ingat, mengiang-iang di telinga, perbuatan baik apakah yang dapat membawa kepada kehidupan kekal? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh pemuda yang kaya. Ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas persoalan tadi, kita mendasarkan pada firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 dengan perikop orang muda yang kaya. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turunilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat getarlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada malam hari
pemimpin muda. Ya, pemimpin muda tadi bertanya, ya, perbuatan baik apakah yang dapat saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, hidup yang kekal di sini luas sekali Bapak Ibu. Kalau pada masa yang lalu beberapa kaisar Cina itu berusaha untuk memperoleh hidup abadi, hidup yang kekal, mencari rahasia itu. Ya, artinya hidup yang tidak berkematian, tapi hal itu tidak pernah terwujud. Kenapa? Ingat, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa ialah kematian. Upah dosa ialah maut. Nah, sementara pertanyaan yang ditanyakan oleh pemimpin muda tadi, makna hidup kekal tadi, ya, adalah hidup kekal yang Allah jalani. Beda Bapak Ibu. Hidup kekal tidak selamanya bahwa kita hidup tidak berkematian, tapi hidup, ya, kekal seperti yang Allah jalani. Ya, hidup kekal sebagaimana Allah sendiri jalani kepada seluruh ciptaannya, khususnya terhadap manusia. Ya, dapat pula diartikan, ya, dengan kata untuk selamanya, tetapi dapat diartikan sebagai hidup yang sesuai dengan Allah, atau hidup yang menjadi milik Allah, atau hidup yang menjadi ciri khas Allah. Ibu bapak saudara-saudariku sekalian, apa itu ciri khas Allah? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana jelas sekali ciri khas Allah ada dikatakan. Ya, apa itu? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Demikian pula di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti ciri khas Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ingat Bapak Ibu, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia terputus oleh dosa. Allah yang kudus tidak mungkin dihampiri oleh orang yang berdosa. Maka Allah mengambil inisiatif mengutus anaknya, satu-satunya anak yang diperanatkan, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi pendamai bagi Bapak Ibu Saudara, saya, dan juga dengan Allah. Didamaikan melalui tercurahnya darah Yesus di kayu salib, maka hubungan itu kembali dipulihkan Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur sekali. Allah adalah kasih. Kasih itu aktif. Kasih itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi senantiasa dilakukan. Ya. Kasih adalah kata kerja. Ya.
ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oh, loh. Lari ya. Sayang sekali, ya, ketika Yesus meminta para pemimpin muda tadi yang kaya untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, apa yang terjadi? Mereka atau orang muda tadi menolak tantangan Yesus. Kenapa? Karena hartanya luar biasa banyak, ya. Hati orang muda tadi sudah terjerat oleh hartanya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang muda ini membelakangi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang harta itu memang menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Tentu tidak semua. Orang-orang yang belum percaya, bahkan juga ada orang-orang yang sudah percaya masih diperbudak oleh hartanya. Seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 21. Ini benar-benar terjadi. Apa kata firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow, itu mana Tuhan? Ya. Tuhan yang harusnya menjadi yang utama, tetapi hati kita terpaut, terjerat pada harta tadi. Bapak Ibu Saudara, tragisnya kisah pemimpin muda ini lebih mencintai harta, bukan mencintai manusia, lebih mencintai dirinya daripada mencintai orang lain. Wow, padahal cinta, kasih, ya, itu juga selain mengasihi diri sendiri, juga mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Kalau kita mengutamakan harta, ya, daripada manusia, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Berarti sekali lagi kita membelakangi Yesus. Harta kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Harta kita gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu jasmani, hawa nafsu ragawi. Tidak. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, justru dengan harta kita lalu kita diperbudak oleh kekayaan tadi. Kadang-kadang saya sedih. Kenapa sedih, Bapak Ibu? Orang Kristen masih belum sadar akan hal ini. Orang Kristen diberikan kesempatan bekerja itu dalam seminggu itu 6 hari. Lalu hari Minggu dikhususkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Yang hari Minggu meluangkan waktu 2 jam untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan begitu berat. Alasannya apa? Sayang. Nanti bagaimana usahaku? Sayang nanti bagaimana tokoku? Sayang bagaimana kalau aku gak masuk? Ini kan hari Minggu tanggal merah itu lembur. Waduh. Sedih Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Terkecuali tenaga kesehatan itu beda. Kalau tenaga kesehatan, kalau dokter gimana sih Pak? Hari Minggu pun kalau memang diperlukan ya tetap harus. Kenapa? Bisa mati orang. Ya ini ada pengecualian. Tapi kalau yang tidak, kita luangkan waktu kita. Kita harus berani membeli waktu untuk Tuhan. Ya, jangan kita tadi diperbudak oleh harta. Karena harta kadang-kadang menyebabkan orang Kristen jatuh ke dalam dosa. Jangan. Orang sudah kaya masih serakah. Lalu apa?
mengambil apa yang bukan haknya. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada damai sejahtera. Ya. Kalau tidak ada damai sejahtera, lalu apa berikutnya? Sakit. Dihantui rasa takut, lalu sakit. Lalu berurusan dengan siapa? Dengan Bang Joshua. Ya dong. Nah, wah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Ayo. Orang Kristen boleh kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk memuliakan Tuhan, itu yang paling utama. Ya, boleh. Tidak ada larangan orang Kristen untuk kaya. Bahkan Yesus lebih jauh lagi mengatakan, akibat tadi orang muda tadi terpaut dengan hartanya, Yesus menegaskan kepada para murid di dalam ayatnya yang ke-23, Matius 19 ayat 23, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga." Sukar sekali. Kalau kasih berarti kita harus menolong orang yang membutuhkan, orang yang perlu pertolongan. Tapi kadang-kadang kalau orang kaya malah menjadi kikir, terlalu banyak perhitungan. Jangan. Kikir itu adalah satu sifat yang tidak baik. Tamak, ya. Bahkan lebih jauh lagi dalam ayatnya yang ke-24 dipertegas lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Wow. Yesus itu kalau mengajar, itu mengambil contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Unta itu binatang kecil atau besar? Besar. Itu aja lebih mudah kalau dia masuk ke lubang jarum, kata Yesus. Tentu waktu itu membuat kaget para murid. Ya. Wah, kalau begitu siapa yang akan selamat? Ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Pemikiran manusia, pemikiran para murid. Tapi ternyata maknanya itu berbeda, Bapak Ibu. Ya. Maknanya berbeda. Jadi tadi kasih kembali pada kasih. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti apa? Juga terlibat di dalam pelayanan. Terlibat dalam pelayanan itu bentuk dari kasih. Kasih kita terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ya. Kita memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, maka kita berbagi kepada orang lain agar mereka juga diselamatkan. Jangan takut. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu bentuk kasih. Ya, bentuk kasih. Tapi tentu dengan cara yang berhikmat, ya, bukan asal-asalan. Oke. Iya. Di dalam ayatnya yang ke-25, ketika para murid sangat gempar, terkejut, ya, maka mereka mengatakan, siapa yang dapat diselamatkan? Ini masuk akal, pemikiran manusia. Tapi ingat, Yesus memberikan penegasan di dalam ayatnya yang ke-26. Ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sebelum kita melanjutkan ini, saya mau kembali ke tadi. Yesus menggambarkan orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan lebih mudah unta masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di kota Yerusalem, ketika menjelang malam,
kota Yerusalem itu kan kota yang dikelilingi tembok, ya. Itu ada pintu gerbang, ya. Pintu gerbang ini ketika menjelang malam maka harus ditutup. Bagaimana orang yang keluar? Mau keluar? Bisa, Bapak Ibu. Ada satu lorong kecil, itu yang dimaksud oleh Yesus. Lorong kecil tadi dikenal dengan nama istilah lubang jarum. Jadi bukan jarum yang kecil lalu bukan, ya. Mari kita lihat macam mana ini gambarnya, ya. Ini pintu gerbang itu ada lubang jarum yang kecil ketika menjelang malam. Nah, kenapa unta tadi selamat, ya, bisa melewati lubang jarum? Ingat Bapak Ibu, unta tidak berjalan sendiri, tapi unta itu dituntun oleh Tuhan. Ini juga menggambarkan tentang orang di luar Yahudi. Karena pengorbanan Yesus Kristus, maka kita semuanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bagi yang percaya, ya, akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menuntun kita? Yesus. Unta itu dalam kitab Imamat digambarkan sebagai binatang yang haram, bukan harum, ya, haram. Ya, itu. Tetapi bermanfaat dia, ya. Dan unta selalu untuk mengangkut barang bawaan. Nah, kalau lewat pintu yang sempit tadi, maka barang bawaannya, bebannya diturunkan. Sehingga apa? Bisa melalui itu. Nah, demikian pula kita, Bapak Ibu. Kalau kita berbeban berat, maka kita datang kepada Yesus, kita beroleh kelegaan. Luar biasa kan? Nah, pandangan orang Yahudi berbeda dengan kita. Orang Yahudi memandang orang yang diperkenan Allah itu adalah orang yang kaya. Maka orang Yahudi harus kaya. Ini beda, Bapak Ibu. Tapi Yesus tadi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Alkitab kita juga mencatat beberapa tokoh yang kaya juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu masih ingat kisah Nikodemus? Bapak Ibu masih ingat kisah Sakeus? Bapak Ibu juga bisa membaca tentang seorang yang merempahi jenazah Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Ini semuanya orang-orang kaya, tetapi mereka tidak pikir. Ingat, Sakeus itu seorang penarik pajak atau cukai, ya. Nah, kadang-kadang dia melakukan apa namanya Pak, ya? Memungut di luar batas, ya. Berarti ya sama dengan korupsi, ya. Nah, ini. Lalu apa? Ketika sudah ketemu dengan Yesus, Sakeus berjanji akan mengembalikan, ya kan, pada orang-orang yang sudah dirugikan itu. Ketika ketemu Yesus, terjadilah pertobatan. Nah, ini mengalami hidup yang baru. Berarti unta, kita, orang-orang di luar Yahudi juga berhak memperoleh keselamatan. Tapi sekali lagi, setelah melalui kurban Yesus, ya. Sebelum itu kita dicangkokkan, ya, pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, ya, karena kita adalah ranting. Dan kalau kita sebagai ranting tidak berpaut dengan pokok anggur, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Akibatnya apa? Kata kita akan dipotong kemudian dimakan. Maka kita menjadi orang Kristen harus senantiasa menghasilkan buah. Perkataan Yesus kepada muridnya bukan bermaksud bahwa orang kaya mustahil masuk kerajaan surga. Tidak, ya. Oke. Yang saya katakan tadi, ada Sakeus, ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus. Ini tokoh-tokoh yang
merupakan orang kaya. Sebelum kita lanjut coba, saya minta coba dibukakan Lukas. Bukan, Matius 25 ayat 57. Oke, kita lihat bersama. Matius 25 ayat 57. Kita lihat sebentar. Lalu nanti juga di dalam Lukas 19 ayat 19. Nah, lihat dulu. Bisa? Nggak bisa? Ayat 57 nggak ada, Pak. Oh, berarti salah kutip. Oke deh. Lukas 19 ayat 19. Coba kita lihat. Lukas 19 ayat 19. Nggak bisa? Oh iya, ya. Tulisan-tulisan juga kelihatan tempat ya. Oke. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Oh bisa lain ya? Berarti kutipnya salahnya. Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mata ini salah lihat. Oke, kembali. Kembali ke tadi ya. Oke. Intinya bahwa orang-orang kaya juga dimungkinkan ya masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberikan contoh ya. Itu kalau dalam Alkitab ada Zakheus, ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus, semuanya orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Keselamatan manusia bagi Allah adalah mungkin. Bagi orang-orang di luar Yahudi sangat mungkin setelah kematian Yesus dan bangkit dari antara orang mati. Ingat, Yesus tadi menjadi pendamai, ya, pendamai manusia yang berdosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa karena putus hubungan dengan Allah, maka didamaikan, ya, sehingga kita memperoleh keselamatan bagi yang percaya. Ya. Kalau yang nggak percaya tidak, ya ini. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini semuanya percaya bahwa melalui Yesus akan selamat? Amin. Amin. Kalau tidak, ya bahaya. Ya, bahaya. Saya senang sekali mendengar itu. Kenapa? Karena beberapa orang saya pernah ketemu itu pemahaman tentang kekristenan nggak nyampe, padahal sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Dia punya pemahaman yang berbeda karena tidak tahu firman. Ya, Bapak, semua agama kan sama. Apapun agamanya kita sebenarnya akan selamat. Nanti dulu. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita lihat apa kata Alkitab. Keselamatan tidak ada di tempat lain, hanya ada melalui Yesus Kristus yang percaya saja. Ya. Kalau nggak percaya gimana? Percaya dan nanti menghasilkan buah. Nah, kalau tidak dipotong, dibakar. Wah, ini yang repot ya. Nah, semua orang kaya dan orang miskin dari segala bangsa dapat diselamatkan. Bapak Ibu mau kaya, mau miskin, semuanya bisa diselamatkan, ya. Dengan catatan asal percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya, kematian sekali. Kematian sekali. Berbeda dengan orang yang belum pernah mendengar firman. Karena belum ada yang memberitakan. Tapi kalau kita sudah mendengar, ya kalau kita menyangkal, udah pasti nih. Kayak apa itu rancangan undang-undang sudah disahkan menjadi undang-undang, kemudian sudah diundangkan, itu sudah berlaku. Sudah berlaku. Kalau belum, ya belum. Nah, demikian pula kita sudah tahu. Kalau orang sudah tahu, lalu menolak, ya sudah kena sanksi. Sanksinya apa? Tadi kalau nggak percaya, kematian kekal, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dari
Penjelasan kita ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa orang yang akan diselamatkan itu tidak pandang orang kaya maupun orang miskin, tetapi semua orang dari segala bangsa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan dari pemuda yang kaya tadi, ya, hidup kekal, hidup yang apa tadi, memiliki ciri khas Allah. Apa tadi? Kasih. Kasih itu budaya diucapkan. Aku mengasihi engkau, ya. Tapi bukan di sini saja ya, sampai ke sini, sampai ke tindakan. Oke. Kalau itu sudah bagus. Sama dengan sepasang lingkungan keluarga, baik juga di lingkungan kerja dan bersama, baik juga dengan siapapun. Ya. Setiap orang Kristen yang ada di tempat ini harus memiliki kasih dan harus menjadi berkat. Amin. Amin. Bapak Ibu, tim musik, saya melihat ke depan. Tema kita tadi, ciri khas Allah memiliki kasih. Oke. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu mematerakan dalam hati setiap kami. Firman-Mu menjadi rema. Firman-Mu kami yakin dan percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kau mengajar kami Bapa untuk kami terus memiliki kasih, karena Allah memiliki ciri khas yaitu mengasihi, kasih. Karena itu mari jemaat Tuhan, saat untuk kami berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan
keselamatan pada setiap kami dengan cuma-cuma. Bagi setiap orang yang percaya pada Engkau ya Yesus, Engkau berjanji akan memberikan kehidupan kekal. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu kami imani. Kami yang ada di tempat ini semuanya Bapa akan memperoleh janji-Mu itu, akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, berkati firman Tuhan. Amin.